Halo, selamat sore bosku. Welcome back to our lovely channel tentunya. Nah, di sini video kedua hari ini ya. Untuk video tugas-tugas ya. Itu udah diupload tadi. Nah, ini videonya. Verma airdrop potensial. Ini projectnya masih anget kalau menurut aku. Ini super early. Dan dia itu baru post ya. Post untuk tugas minting NFT itu tanggal 1 Oktober kemarin. Jadi early lah. Early. Super early malah menurut aku. Jadi dia itu berjarak dari tanggal 1 katanya ada waktu 7 hari ke depan untuk minting NFT-nya. Jadi kemungkinan end case-nya itu tanggal 7 atau enggak tanggal 8. Jadi besok atau lusa itu end case-nya ya untuk minting NFT-nya. Makanya aku sendiri nyimpulin itu early dan di sini yang bakal kita bahas sebenarnya kalau yang udah lama terjun atau udah yang lumayan lama terjun di dunia airdrop ini mungkin bisa skip video ini karena ini khusus untuk pemula, tapi ini umum juga sebenarnya, untuk umum juga karena siapa tahu ada yang ibaratnya kayak gini mindsetnya, gue harus tetap belajar nih, walaupun udah berapa lama terjun, udah 3 bulan misalkan atau udah 5 bulan, gue masih tetap harus dengerin mungkin ya kayak gitu. Siapa tahu ada poin pentingnya ya kan. Kayak kalau kalau aku sih misalkan kayak gini ya, kayak kalau nggak sering nanya gitu kayak ngerasa gimana, ngerasa sombong gitu ibaratnya ya. Jadi rasa pengen tahu itu tinggi banget kalau untuk aku sendiri jadi nanya terus pas segala macam. Jadi mungkin untuk kalau misalkan ada info yang belum aku tahu ya aku cari tahu terus kayak gitu. Jadi mungkin bisa diaplikasiin tapi tergantung prinsip tiap orang. Jadi terserah mau skip nonton atau mau tetap nonton. Dan di sini seperti yang kalian lihat di thumbnailnya itu, yang dibahas di sini adalah all about testnet, all about testnet ya. Jadi sebenarnya nggak all about testnet sih sebenarnya, takut juga nggak mencakup seluruhnya. Jadi ini mungkin garis besar sama ada yang detail-detail kecil kemungkinannya. Detail-detail kecil tentang testnet ya. Jadi kita jelasin dulu sedikit tentang beberapa macam airdrop itu. Airdrop sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada yang mainnet atau yang biasanya kita tahu itu retroaktif. Itu yang pakai modal. Kayak apa contohnya kemarin? Eigenlayer, terus kayak layer zero yang kita itu harus stake untuk Eigenlayer sendiri, stake ETH di protokol mereka atau bisa juga di sub protokol mereka kayak Puffer gitu. Bukan sub protokol sih, beda project, cuman dia itu satu ekosistem gitu, ekosistemnya lah ibaratnya. Puffer, terus kayak Renzo, terus kayak apa lagi? Ada berapa lah gitu. Nah, terus ada lagi jenis yang lainnya yaitu ini yang namanya testnet, bosku. Testnet sendiri, testnet itu adalah ya yang seperti yang kalian tahu namanya juga tes ya atau kita itu uji coba gitu. Nyoba produk mereka atau nyobain jaringan mereka gitu. Kayak di Lava Network kemarin kita itu nyobanya itu nyoba di jaringan mereka itu TX atau kirim-kiriman inilah, kirim-kiriman saldo testnet atau kirim-kiriman saldo mainnet ya. Jadi untuk Lava kemarin sebenarnya hybrid ya. Mungkin ada yang testnet, ada yang mainnet juga kayak gitulah. Tapi intinya untuk testnet sendiri yaitu adalah uji coba jaringan atau uji coba produk. Jadi kayak misalkan ibaratnya kita nyoba nih misalkan di Verma ini misalkan ibaratnya Verma ini tempat transaksi lah misalkan ya. Jadi kita itu nyoba transaksi di tempatnya mereka atau di webnya mereka atau di jaringannya mereka ya. Kita itu di sana tugasnya itu nemuin kayak ada nggak sih bug di sana atau nggak ada nggak sih masalah-masalah kecil atau masalah yang gede mungkin di sana. Jadi di situ nanti devnya itu bakal nyimpulin kayak oh produk kita ini masih kurang bagus nih, masih ada masalah nih ibaratnya. Nah, tugas kita itu di sana, bosku. Nah, makanya kita itu TX-nya itu biasanya untuk testnet sendiri biasanya ada yang sehari berapa kali ya atau ada yang seminggu 3 kali, ada yang sebulan berapa kali atau ada juga yang nggak buka-buka. Nah, yang nggak buka-buka nanti waktu udah cek elik itu biasanya ngeluh, kok gua nggak dapet gitu alokasinya.
nggak ngerjain tapi ngeluh. Nah, itu aneh menurut aku sendiri. Nah, abis kita bahas masalah jenis-jenis airdrop, kita bahas lagi gimana caranya supaya kita garap atau kita ngerjain tugas airdrop itu, tas-tasnya itu nggak ada yang kelewatan. Nah, kayak yang kalian tahu, untuk sekarang ini ya, ada banyak banget testnet atau ada banyak banget tugas-tugas dari project-project yang mungkin di anggota kita ya ada berapa yang kayak bosen nih ibaratnya. Bukan bosen, campuran pusing milih yang mana yang bagus kan, campuran pilih pusing juga milih yang mana yang ibaratnya potensial bagus ataupun tugasnya nggak ribet atau tugasnya yang agak-agak ribet supaya hasil kedepannya bagus gitu. Nah, jadi di sini aku simpulin untuk ngerjain testnet ini karena testnet ini banyak. Jadi kita itu harus bikin list. Ini sebenarnya udah banyak orang yang tahu sih dan ada juga beberapa cara untuk ngelis itu. Kayak ibaratnya kalau kalian itu familiar atau kalian itu sering banget buka laptop, itu kalian bisa listnya mungkin di Microsoft Word. Nah, terus kalian bisa print mungkin ya, kalau emang takut lupa gitu. Atau enggak, kalau kalian yang emang udah tiap hari buka, jadi mungkin nggak mau ngeprint juga, nggak mau ngeluarin modal buat ngeprint, ya kalian bisa buat listnya di Microsoft Word tersebut dalam bentuk file terus disimpan atau enggak dalam bentuk Excel yang kalian bisa mungkin conteng-conteng ya. Untuk aku sendiri nggak terlalu paham Excel ya, masih kurang skill di Excel jadi nggak lah. Apalagi di laptop ini belum diinstal Excel. Install juga kemarin sama operatornya waktu awal-awal beli install sementara. Jadi tiba-tiba berapa hari kemudian hilang gitu. Nggak bisa dibuka. Nah, jadi nggak aku sendiri untuk nah terus kayak ibaratkan ada yang nanya nih misalkan, Bang, ibaratnya, lu kan nyaranin ini ya, nyaranin kita untuk ngelis. Nah, kalau lu sendiri ngelisnya di mana? Kalau aku sendiri pakai cara tradisional ya, kayak ibaratnya ketularan dari kalau misalkan kita itu nyatet sheet press kan harus double gitu kan ibaratnya. Harus ini. Nggak mungkin kan kita sheet press itu inget tiba-tiba ya kan. Ini 1 sampai 12 kata waktu bikin MetaMask nih ibaratnya. Tiba-tiba cap cip kembang kuncup ya itu apal tiba-tiba pressnya dan nggak bakal lupa ke depannya kan kecil kemungkinan kecuali emang itu anugerah dari yang maha kuasa ya nggak bakal lupa apa segala macam walaupun tabrakan jidatnya nggak bakal lupa ya. Aku sendiri itu nyatet itu di kertas jadi sama kayak kayak ibaratnya ada proyek-proyek yang emang harus diselesaikan tiap hari itu aku nyatetnya di buku, di kertas. Jadi pakai cara tradisional, Bosku. Pakai cara kuno. Pakai cara zaman ini mungkin ya. Zaman bukan kegelapan, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang mungkin ya. Kayak gitulah. Nah, jadi pakai cara yang sederhana, pakai cara yang simple, pakai cara yang tradisional, tetap catat pakai pulpen, catat di kertas, terus atau catat di buku, terus dibuka tiap hari kalau ibaratnya emang itu prioritas kita, ataupun mungkin bisa juga sampingan ya terserah. Pokoknya tugas tiap hari itu usahain harus selesai kalau menurut aku sendiri apalagi ada waktu free daripada daripada ini kan daripada ngoceh-ngoceh nggak jelas pas segala macam ya mending kayak gini lah. Nah video ini apalagi yang harus dibahas nih, udah dibahas kayak gitu katanya all about testnet ibaratnya ya, jadi harus mencakup yang banyak dong nggak cuman gitu doang. Oke kita bahas masalah keamanan. Jadi dalam dunia garap airdrop itu walaupun ya ibaratnya yang kalian terjun itu testnet ya. Jadi nggak terlalu penting masalah keamanannya. Otomatis mungkin banyak orang yang udah tahu untuk pakai wallet baru apa segala macam. Bedain wallet baru sama wallet lama, bedain wallet testnet sama wallet mainnet. Nah, tapi bagi pemula kalau menurut aku sendiri itu penting banget untuk diketahui. Jadi dalam garap testnet aku jelasin pelan-pelan mungkin kita itu harus punya wallet baru atau wallet yang beda dari tugas garapan retroaktif. Jadi ibaratnya untuk retroaktif kita siapin wallet utama kan misalkan. Terus untuk testnet kita pakai wallet yang baru, kita bikin lagi, kita catat lagi seed phrase-nya. Tapi untuk unsur hati-hatinya itu tetap sama bosku. Karena apa? Karena ada virus atau ada malware itu yang cuman
ini aku nggak terlalu ngerti sih masalah virus ya, nggak terlalu ngerti masalah virus, nggak terlalu ngerti masalah malware, tapi ngerti masalah hati-hati itu. Jadi mungkin, nah makanya ini pakai kata dalam kurung, mungkin. Mungkin ada virus atau malware yang cuman nyerang wallet, yang untuk nyari password, yang untuk nyari seed phrase gitu kan. Ibaratnya kalau kita nggak hati-hati itu mungkin seed phrase atau password kita itu bakal diketahui sama orang tertentu. Nah, itu kalau cuman ibaratnya ya, cuman dalam kurung nih atau tanda kutip nih, cuman mereka itu cuman nyerang wallet testnet ibaratnya yang nggak ada saldonya gitu. Itu masih aman. Itu kalau cuman nyerang wallet. Tapi kalau dia itu virusnya atau malware-nya itu enggak cuma nyerang malware, tapi nyerang laptop atau device kalian itu sendiri, itu bahaya kalau menurut aku sendiri. Karena apa? Karena itu bakal fatal. Kalau wallet doang yang kena kan wallet doang ibaratnya yang kena kan. Apalagi walletnya wallet testnet doang. Jadi lu mau hack juga ngehack apaan. Tapi kalau komputer kalian yang kena itu bakal bahaya ke depannya atau device kalian yang kena itu bakal bahaya ke depannya. Makanya aku itu kalau di tiap video itu nyaranin untuk kalian kalau ibaratnya klik link nih, kalian harus mastiin akun itu benar-benar akun resmi. Baru kalian bisa klik link. Itu pun harus double check atau triple check. Makanya aku itu tiap video itu nyaranin untuk hati-hati. Nah, kayak gitu. Terus ngomongin apa lagi nih? Keamanan tadi apa lagi ya? Tadi yang udah diocehin ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, nah ini otak udah agak ngeheng ya. Ini juga ngocehnya nggak tahu udah berapa lama. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Terus bagi yang ibaratnya mau request nih ibaratnya, ini masih ada yang kurang bosku. Kita itu harus bahas yang lebih detail lagi lah. Masa cuman gitu doang bahasnya ya ibaratnya. Nah, kalian bisa masukin sarannya di kolom komentar. Ya, kalian mau hujat lah, kalian mau apalah pokoknya. Insya Allah aku sendiri itu open minded ya, terbuka gitu. Nah, kayak gitulah. So, untuk video kali ini sampai di sini aja. So, see you guys in the next video. Semoga video ini bermanfaat untuk pemula-pemula ya, untuk anggota yang atau anggota ya. Soalnya kalau nyebutin member itu paid group biasanya. Jadi ini nggak pay, ini gratis ya. Ini bukan paid group, ini gratis. Jadi orang bisa sharing apa segala macam sama-sama. Kita bisa nyari ilmu sama ngebagiin ilmu sama-sama gitu ya. Kita bisa tumbuh sama-sama ya. So, sampai di sini aja pembahasan kali ini. See you guys in the next video.